Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa Mufid TV Official, khususnya Mahasantri dan Mahasantriwati Mufid Islamic Academy. Kita lanjutkan kembali pembahasan buku Hilyah Thalibul Ilmi karya Syekh Bakar bin Abi Zaid yang akan dijelaskan oleh guru kita, Ustadz Mufli Safitra. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Kita akan masuk dalam poin kedua yang ada di dalam bab yang kedua. Masih dalam masalah metodologi belajar ilmu agama. Mari kita baca. Menimba ilmu langsung kepada seorang guru. Poin ke-15, mengambil ilmu langsung dari guru. Berkata penulis, pada dasarnya menuntut ilmu itu adalah dengan cara talaqi dan talqin, yaitu bertatap muka dengan guru dan mendengar langsung dari ucapannya atau dikte. Bukan dengan sekedar membaca tulisan atau buku, karena ilmu yang didapat dari cara yang pertama dapat dinasabkan kepada seseorang. Sedangkan yang kedua adalah belajar dari benda mati yang tidak bisa menasabkan ilmu kepadanya. Ada pepatah yang mengatakan, barang siapa memasuki ilmu sendirian, niscaya akan keluar sendirian. Artinya, barang siapa yang mencari ilmu tanpa guru, maka pencariannya akan berakhir tanpa ilmu. Ilmu adalah keterampilan, dan setiap keterampilan membutuhkan orang yang ahli. Karenanya, dalam menimba ilmu dibutuhkan seorang guru yang mumpuni. Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah pernah berkata, ketika menyebutkan biografi Ali bin Ridwan Al-Misri, dia tidak mempunyai guru. Dia lebih sibuk menyadur ilmu dari buku, bahkan mengarang buku tentang cara belajar dan menimba ilmu dari buku, atau cara belajar otodidak, yang diklaimnya lebih baik daripada belajar dari guru. Ini pendapat yang salah. Ibnu Batlan rahimahullah mengatakan, di dalam buku terdapat banyak hal yang menghambat ilmu dan pemahaman, yang itu tidak terdapat pada seorang guru, seperti salah baca yang kerap terjadi karena kemiripan huruf saat tidak dilafalkan, kesalahan karena pandangan mata yang terpalingkan oleh sesuatu, kurangnya pengalaman dalam i'rab, kesalahan i'rab yang terlanjur tertulis, penulisan sesuatu yang sebenarnya tidak terbaca, pembacaan sesuatu yang sebenarnya tidak tertulis, mazhab sang penulis, kutipan yang fatal, penyambungan bacaan oleh si pembaca pada ungkapan yang harusnya berhenti, penyebutan istilah-istilah di dalam bidang ilmu tertentu, bahasa asing yang tidak diterjemahkan oleh penulis, dan berbagai kendala lain. Semua ini menghambat pemahaman yang benar terhadap ilmu yang dipelajari. Seseorang penuntut ilmu dapat lebih mudah mengatasi kesalahan pemahaman karena hal-hal di atas jika ia membaca buku tersebut dengan bimbingan seorang guru. Kita juga bisa melihat dalam ribuan biografi orang-orang berilmu di berbagai zaman, berbagai negeri, dan berbagai bidang. Disebutkan guru-guru dan murid-murid mereka sampai-sampai ada yang memiliki ribuan guru. Al-Auza'i rahimahullah pernah berkata, dahulu ilmu agama ini mulia. Orang berilmu saling mengajarkan satu sama yang lain. Saat ilmu mulai tertuang dalam buku-buku, orang-orang yang bukan ahlinya ikut-ikutan masuk dan angkat bicara. Ada pepatah yang mengatakan, siapa yang tidak mendengarkan dasar-dasar ilmu langsung dari lisan seorang guru, maka keyakinannya dalam memahami hal-hal yang sulit hanyalah dugaan semata. Syair yang paling sering disenandungkan oleh Abu Hayyan berbunyi, banyak yang menyangka bahwa buku bisa memberikan petunjuk kepada orang yang cerdas untuk menguasai ilmu. Tapi orang-orang bodoh itu tidak tahu bahwa di dalam buku ada banyak kerancuan yang mengacaukan pikiran orang-orang berilmu. Jika engkau ingin meraih ilmu tanpa berguru, niscaya engkau akan tersesat dari jalan yang lurus. Berbagai perkara akan menjadi samar untukmu, hingga akhirnya kau lebih sesat daripada Tuma al-Hakim. Kata Syekh Bakar bin Abi Zaid di dalam bukunya ini, pada dasarnya menuntut ilmu itu dengan cara talaqi dan talqin. Talaqi berarti tatap muka, talqin didikte oleh guru.
Atau bisa juga dimaknai tatap muka, dan ada kalanya murid yang bicara untuk menyetorkan apa yang dia ketahui atau yang dia hafalkan, dan guru mendengarkan. Begitu juga kadang guru yang berbicara dan murid mendengarkan. Artinya, pada dasarnya seseorang itu belajar tidak dari buku. Buku itu hanya alat bantu saja awalnya. Karena itu, tidak boleh seseorang belajar hanya dari buku. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kalau belajar dari guru, maka nasabnya kepada guru. Jadi nanti kalau orang bertanya, dari mana kau belajarnya? Kita bilang, dari Ustadz Fulan, dari Syekh Fulan. Kalau kita belajarnya dari buku, mana bisa kita bilang, oh saya belajarnya dari buku Anu. Yakinkah orang akan yakin juga kepada ilmu kita? Tidak. Orang akan ragu. Ada pepatah yang mengatakan, man dakhala fil ilmi wahdahu kharaja minhu wahdah. Siapa yang mencoba untuk mempelajari ilmu sendirian tanpa bantuan seorang guru, maka dia pun keluar sendirian. Maksudnya tidak dapat apa-apa. Belajar sendiri tidak akan bisa dapatkan ilmu. Alasan yang lain adalah ilmu itu keterampilan, dan keterampilan butuh ahli. Maka seseorang yang ingin belajar ilmu, dia butuh ahli yang mengajarkan. Ada orang di zaman dahulu namanya Ali bin Ridwan al-Misri. Orang ini suka belajar dari buku, bahkan bikin buku tentang cara belajar dari buku. Alias belajar otodidak. Maka Az-Zahabi mengatakan orang ini nggak punya guru dan pendapatnya keliru. Karena dia itu sibuknya dengan belajarnya dari buku. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan siapa yang belajarnya dari buku semata tanpa guru, maka salahnya akan lebih banyak daripada benarnya. Alasan yang lain kenapa kita tidak bisa hanya belajar dari buku sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Batlan. Banyak alasannya. Kata beliau, di dalam buku itu banyak hal yang menghambat ilmu dan pemahaman. Dan ini tidak terdapat pada seorang guru. Di sini disebutkan ada sekitar 10 atau bahkan 11. Di antaranya, salah baca karena ada kemiripan huruf saat tidak dilafalkan. Contoh, Allahu Akbar dengan Allahu Akbar itu beda. Akbar itu artinya maha besar. Akbar artinya gentong. Ya, dan berapa banyak orang yang azan dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Dan ini adalah sebuah kesalahan yang dihasilkan oleh seseorang. Ya. Dan kalau dia tidak punya guru, dia nggak tahu apakah akbar atau akbar. Beda zina dengan zina. Zina itu ya zina sebagaimana kita tahu. Ya, hubungan seksual dengan cara yang diharamkan. Adapun zina itu artinya perhiasan. Ada hans. Ya, ada tak marbuta di belakangnya. Dan ada ya di tengahnya. Zinatun. Ya. Ketika dibaca biasa, zina dengan zina sesuatu yang beda. Bisa jadi kalau ditulis misalnya oleh penulis buku, nggak sengaja dia ngetik ya. Mungkin dia ngantuk, terus dia tulis zina. Dan dihalalkan bagi kalian zina. Ya. Padahal yang dimaksud adalah perhiasan, zina. Bisa saja terjadi. Dan itu ada pada buku. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya Ana pernah bilang, ada cetakan Minhajul Muslim, di dalamnya tertulis bahwa yang dilarang potong rambut jelang kurban adalah hewannya. Kalau kita hanya belajar dari situ, nggak pakai guru, wah kacau pemahaman. Tapi manakala ada guru, ada yang bantu. Oh enggak, itu gurunya, penerjemahnya salah. Ya. Contoh yang lain adalah kesalahan karena pandangan mata terpalingkan sesuatu. Misalnya kita lagi baca, pandangan kita nggak konsentrasi misalnya
ada semut jalan gitu ya di atas buku, pandangan kita pindah ke semut. Lalu kita melanjutkan ke tempat yang belum selesai misalnya. Ya, maksud saya, kita lagi baca nih satu paragraf. Nah, dan dihalalkan bagi kalian, istri-istri kalian dan lain-lain. Kemudian pindah gara-gara ada semut. Lompat ke tempat yang lain, misalnya, dan istri kalian yang kelima, padahal ternyata ada bagian di atasnya dan diharamkan. Nah, bagian diharamkannya nggak kelihatan karena pindah matanya. Ya. Mungkin atau tidak? Ya. Kurangnya pengalaman dalam i'rab. Ya, tapi saya tidak ingin panjang lebar di sini karena nanti mendivert konsentrasi teman-teman, apalagi itu i'rab. I'rab intinya perubahan bunyi pada akhir kata menghasilkan perubahan makna juga. Tapi kita nggak usah panjang-panjang di sini. Kehasalan i'rab yang terlanjur tertulis. Ya. Oke deh, saya beri contoh aja. Wa kallamallahu Musa takliman dengan wa kallamallaha Musa takliman, beda. Kalau wa kallamallahu berarti yang bicara Allah. Siapa yang diajak bicara? Musa. Ketika berganti menjadi wa kallamallaha, maka yang diajak bicara adalah Allah, yang bicara adalah Musa. Ya. Kemudian penulisan sesuatu yang sebenarnya tidak terbaca. Tertulis, tapi oleh si pembaca nggak terbaca. Padahal penting. Misalnya gini, dihalalkan bagi kalian untuk menikahi anak dari istri kalian. Terus ada tertulis yang kalian belum berkumpul dengannya. Tertulis itu tapi tidak terbaca oleh si pembaca. Dia pikir, oh berarti kita boleh nikahinya perempuan janda bawa anak dengan anaknya. Padahal ada bagian di situ tertulis tapi tidak terbaca matanya. Bisa jadi juga pembacaan sesuatu yang sebenarnya tidak tertulis. Ya, dibaca dengan hayalannya padahal tidak tertulis di situ. Berapa banyak kejadian? Kau baca yang mana sih? Tadi di sini. Yang mana? Oh salah baca saya, gitu kan? Tidak tertulis tapi dibacanya. Dengan hayalannya. Akhirnya menghasilkan sebuah hukum yang hukum itu nggak ada di buku. Hal yang lain yang disebutkan di sini, madhab si penulis. Ya, bisa jadi si penulis madhabnya Syafi'i. Kebetulan dia ingin menguatkan pendapat dirinya. Ya. Itu akan mempengaruhi orang yang membaca, misalnya dia tinggal di negeri yang di sana banyak Hambali. Ya, dalam hal ini kita nggak usah terlalu panjang dulu. Kemudian kutipan yang fatal. Penyambungan bacaan oleh si pembaca pada ungkapan yang harusnya berhenti. Kalau sesuatu dilanjutkan, padahal harusnya berhenti, kan bisa jadi berubah. Ya. Wong kita baca nada turun dengan nada lanjut itu aja beda, ya atau tidak? Ada yang seolah-olah di situ titik, ada yang seolah-olah di situ masih ada komanya. Kemudian penyebutan istilah-istilah dalam bidang tertentu yang tidak mungkin diterjemahkan. Ya, seperti terutama dalam bidang hadis. Ada istilah mu'allaq, ada istilah mungqat, ada istilah mursal. Kalau si penulis buku sedang menjabarkan sesuatu, lalu kemudian di situ masuk istilah dan langsung diterjemahkan di situ, nanti paragrafnya jadi panjang, gitu kan? Nah, ditaruh di mana kadang-kadang di catatan kaki, mursal itu apa, mungqat itu apa, dikasih catatan kaki di bawah. Si pembaca buku ini tidak melihat catatan kakinya, maka di situ terhambat ilmunya. Apalagi nih, susah betul baca buku ini, banyak betul istilah yang nggak bisa dipahami. Ya. Apalagi kalau nggak ada catatan kakinya. Apalagi kalau nggak dikasih catatan kaki. Ada lagi bahasa asing yang tidak bisa diterjemahkan oleh si penulis dan berbagai kendala yang lain yang pada akhirnya adalah kita tidak bisa belajar hanya dari sebuah buku, tetapi belajar itu memang harus punya guru.
Tadi disebutkan juga alasan yang lain, berapa banyak biografi orang berilmu kita baca, guru-gurunya siapa saja. Maka ada yang sampai ribuan guru. Kata Al-Imam Al-Auza'i, kana hadzal ilmu kariman yatalaqahu atau yatalaqahu ar-rijalu bainahum. Dulu ilmu ini mulia karena orang berilmu saling mengajarkan satu sama yang lain tentang ilmu tersebut. Falamma dakhala fil kutubi dakhala fihi ghairu ahli. Setelah ilmu itu tertuang dalam buku-buku, lalu orang bisa membeli buku, lalu mereka mempelajari sendiri, akhirnya orang-orang yang tidak ahli dalam bidang ilmu ikut-ikutan angkat bicara karena merasa berilmu setelah baca buku. Ada syair yang paling sering disenandungkan oleh Abu Hayyan, ya, untuk mempersingkat waktu kita baca Indonesianya saja. Banyak yang menyangka bahwa buku bisa memberi petunjuk kepada orang cerdas untuk menguasai ilmu. Tapi orang-orang bodoh tidak tahu bahwa di dalam buku ada banyak kerancuan yang mengacaukan pikiran orang-orang berilmu. Jika engkau ingin meraih ilmu tanpa berguru, niscaya engkau akan tersesat dari jalan yang lurus. Berbagai perkara akan menjadi samar untukmu, hingga akhirnya kau lebih sesat daripada Tumak al-Hakim. Tumak al-Hakim ini, di catatan kaki saya sudah sebutkan, konon dia adalah orang bodoh yang mau menggali ilmu dengan membaca buku. Maka dari mulutnya keluar fatwa-fatwa atau produk-produk hukum yang tidak pernah diucapkan oleh orang-orang berilmu. Dia pernah baca hadis yang bunyinya habbatus sauda syifa'un likulli da'. Habbatus sauda, jintan hitam, adalah obat segala penyakit. Kebetulan buku yang dia baca, habba, baknya itu titiknya 2. Mungkin kena kotoran semut kali, atau ada semut yang nempel di situ kepalanya, lepas dari badannya, lalu berubah jadi titik. Ya. Sehingga dibacanya hayyatus sauda. Hayya artinya ular hitam. Maka dicarinya ular hitam, dijadikannya obat. Ya. Dan berobat dengan ular hukumnya haram. Ya. Maka dikatakan dia dipatuk oleh ular yang dijadikannya obat itu. Dia juga punya produk hukum, bolehnya menikah tanpa mahar dengan alasan sebagai sedekah saja. Ya. Sampai-sampai ada yang mengatakan, jika keledai Tumak al-Hakim bisa bicara, maka dia akan berkata, seandainya aku bisa memilih, aku memilih untuk menunggangi si Tumak. Karena aku adalah keledai yang bodoh-bodoh biasa, sedangkan Tumak adalah bodoh kuadrat. Karena aku bodoh dan aku sadar diriku bodoh, sedangkan Tumak itu bodoh, tetapi tidak sadar dirinya bodoh. Mungkin jeda dulu. Baik, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kalau ada orang tidak sedang sholat, ya, kalau orang tidak sholat, maka 0 dia. Belakangnya 100, nggak ada manfaatnya. Makanya kita pernah dengar ada orang mengatakan, saya memang mas, saya kalau sholat itu memang nggak pernah. Tapi jangan khawatir, saya kalau sedekah banyak loh. Ya. Apa manfaatnya sedekah Anda? Karena sholat itu amal yang pertama kali dihisap. Rasulullah bilang kalau sholat yang rusak, amal yang lain dia gak berusak. Tidak ada manfaatnya Anda bersedekah. Karena amal yang pertama kali dihisap yang jadi patokan justru Anda tidak kerjakan. Yang kedua, orang yang tidak sholat, maka beritahukan dia khawatirnya statusnya kafir. Minimal kita mengatakan tidak sholat atau tidak sholat bukan urusan saya. Itu urusanmu nanti dengan Allah di hari kiamat. Tapi saya perlu beritahu bahwa Rasulullah bersabda, yang menjadi pembeda antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Siapa yang tidak mengerjakannya maka dia kufur, maka dia kafir. Kembali lagi di Mufid Islamic Academy. Ustaz izin bertanya, kalau dilihat dari pembahasan yang ini itu kayaknya serem gitu, Ustaz. Serem dalam artian kalau sampai benar-benar salah memahami dalam membaca buku ketika membaca sendiri, itu dampaknya sangat fatal. Apa baiknya kita nggak usah beli buku, atau ada buku-buku yang ini harus ditinggalkan, yang ini bisa dijadikan rujukan, atau mungkin kalau kita membaca buku harus ada yang mendampingi gitu, Ustaz? Buku ada yang tidak bisa harus pakai guru. Contoh buku Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, buku Nahwu, itu belajar sendiri nggak bisa, ya nggak bakal bisa. Berarti buku ini mutlak butuh guru.
ada buku yang tanpa guru antum bisa paham, tapi bisa jadi pahamnya itu paham benar, bisa jadi paham yang salah. Contoh buku-buku tentang fikih wudu, fikih sholat, ya, apalagi yang cuman mukhtasar. Kalau antum belajar sendiri, bisa jadi pemahaman itu benar, di sebagian cabang masalahnya bisa jadi malah salah. Maka buku wudu, buku sholat ini termasuk buku yang kita bisa paham, tapi tetap butuh guru. Harus ada konfirmasinya. Iya, karena ada sebagian hal yang sebenarnya ada khilaf. Ya. Contoh hukum menyentuh wanita setelah wudu. Ya. Langsung pakai ikhtisar, anggap aja. Penulisnya mengatakan batal. Di sebagian buku yang lain disebutkan tidak batal. Ya kan? Nah, butuh guru untuk mendampingi antum dalam mempelajari buku ini supaya antum tahu, oh di dalamnya ada khilaf. Yang pendapat ini mengatakan begini, pendapatnya ini mengatakan begini, dalilnya ini, dalilnya ini. Lalu dicari jalan yang paling pas untuk mengetahui mana pendapat yang lebih kuat. Ada buku yang insya Allah tanpa harus menyetorkan kepada guru atau tanpa harus didampingi oleh seorang guru ada. Misalnya, anggaplah ya, buku fatwa tentang hukum Valentine. Antum yakin nggak perlu guru nggak masalah. Ya, karena buku fatwanya jelas. Ya, bukunya kecil, tipis, harganya cuma 8.000. Tulisan Syekh Fulan. Hukum mengikuti Valentine dan Natal. Di situ sudah tertulis dengan benar, dengan baik gitu. Ujungnya adalah, oh ternyata itu haram. Maka ini insya Allah sesuatu yang tidak mutlak antum harus mempelajarinya dengan dampingan seorang guru. Insya Allah membaca secara mandiri itu boleh. Jadi buku itu ada yang mutlak punya guru, kalau nggak bakal paham. Ada yang sangat butuh guru karena khawatir salah paham, meskipun memahaminya mudah juga, ya, tapi khawatir salah. Ada yang sebenarnya insya Allah gamblang sehingga tidak mesti menggunakan bantuan seorang guru. Jadi bagaimana? Ya, tergantung materinya atau masalah yang dibahas di dalam bukunya. Ya, dan semakin banyak antum ikut pengajian, semakin banyak ikut kajian-kajian seperti ini yang menggunakan literatur, insya Allah antum akan semakin mudah untuk memilah-milah mana buku yang butuh bantuan guru, mana yang bisa antum pelajari dengan cara mandiri. Nah, mungkin ini aja. Sekian, kita akan jumpa kembali di episode berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.